comment atau di box question. Kita coba bantu jawab nih. Yang pertama dari Mbak Dewi Tuti Triana dulu nih, Mbak. Satu saham aja nih. Okay. Kalau Akra masuk di harga sekarang masih oke gak nih Mbak katanya Akra? Oke, kita lihat dulu ya untuk chartnya Akra. Untuk Akra ini posisinya kalau aku lihat ya ada candle merah ini ya kan. Masih boleh masuk untuk Akra, mungkin Mbak Dewi bisa tunggu di MA, ini ya, MA 20-nya mungkin kalau mau masuk bisa di 1360 lah ya. Masuk di MA 20 di 1360. Jadi tunggu dulu aja. Karena kalau kita juga volumenya kemarin sebenarnya volumenya udah mulai ada kenaikan sih. Cuma hari ini memang karena kita ada koreksi, jadi dia volumenya agak-agak menurun ya. Betul. Kemarin juga udah highest price-nya di 1670 ya kan, kemarin di tanggal 27 April. Jadi mungkin Mbak Dewi bisa antri lah di 1360. Kalau misalnya kita lihat sih dia resisten terdekatnya sih bisa ke 1480. Itu untuk resisten pertamanya. Kalau misalnya bisa breakout lagi, dia nggak menutup kemungkinan bisa ke resisten yang kedua di 1550. Cuma ya itulah, untuk masuknya better kita tunggu di MA 20 tuh di 1360 atau di 1370 seperti itu Mbak Dewi. Oke. Boleh masuk tapi tunggu dulu di harga 1360-an tadi ya Mbak Dewi ya. Semoga membantu nih. Thank you Mbak Dewi. Selanjutnya dari Mas Eko Susanto _15 nih. Apakah investor asing larinya ke Nikkei nih? Nikkei ya, di Jepang ya. Soalnya Nikkei bullish sejak year to date nih. Iya ya, kalau Jepang setelah sekian lama mereka tidak menciptakan ATH ya, nih Mbak cukup benar juga nih. Ini gimana nih Mbak? Ada insight dari Mansek nggak nih terkait dengan Nikkei? Kalau ini sih kemarin, kalau kita lihat ya kemarin kan selain FOMC yang saya bilang itu kan juga ada rapat Bank Sentral Jepang ya sama Bank Sentral Eropa. Kalau Bank Sentral Jepang tuh memang dia dia mempertahankan suku bunganya. Jadi suku bunganya tetap nggak dinaikkan. Jadi suku bunga tuh sangat ultra rendahnya, mungkin seperti itu sih. Kemungkinan sih bisa jadi dia bisa ke Jepang juga bisa jadi, dan juga kalau kita lihat sih ini juga sih Mas bisa ke China juga ya, karena di China kita lihat itu kemarin itu nggak salah ada sedikit katalis juga di China itu kemarin ada pemulihan ini ya Mas ya, ada pemulihan pertumbuhan ini Bank Sentral Cina. Jadi dia tuh memangkas suku bunga acuan nih. Jadi di Bank Sentral Cina tuh dia memangkas suku bunga acuan. Jadi kebijakan ekspansif dari si Bank Sentral Cina itu membangun ekspektasi pemulihan aktivitas ekonomi di Cina. Jadi itu juga salah satu sentimen positif juga dari negeri China. Jadi kemarin karena dari China itu ada pemangkasan suku bunga, itu kemarin kita juga sempat kena dampaknya. Jadi kita juga sempat bullish juga karena dampak dari si China itu juga kayak gitu Mas. Jadi mungkin memang kalau misalnya tadi Mas siapa tadi itu ya bilang kalau misalnya ini sih Mas Eko, jadi Mas Eko mungkin bisa lari ke Cina atau mungkin lari ke Jepang, karena di Jepang itu dia super ultra rendah sih kayak gitu. Cuma kan kembali lagi ya Mas ya, Indonesia juga nggak kalah menariknya lah. Kalau misalnya kita lihat sih pertumbuhan ekonomi kita kan juga bagus nih, apalagi kita 5 year on year ya kan, jadi 5% ya kan. Jadi nggak usah takut lah Mas. Jadi walaupun dia mau lari ke Cina, mau lari ke Jepang juga, kita tetap harus percaya sama pertumbuhan ekonomi di Indonesia juga. Karena tingkat inflasi Indonesia juga kan juga ada mengalami penurunan juga nih kemarin Mas. Kalau nggak salah nih kemarin dia pertumbuhan ekonomi untuk inflasi di Indonesia juga mengalami penurunan nih. Jadi dan juga suku bunga BI kita juga ini ya Mas ditahan juga di 5,75. Jadi kita juga ditahan. Jadi kita juga tidak melakukan kenaikan tingkat suku bunga. Jadi masih aman-aman ya. Jadi so far negara kita masih aman. Cuma mungkin kemarin ya entah kenapa mungkin dia ya mungkin di Indonesia aja mungkin dia masih mau lari kemana-mana gitu mungkin. Tapi kan bisa kembali lagi lah, nggak masalah lah, nggak usah takut lah Mas. Tenang saja. Itu dia. Betul aku ya, Mas Eko ya, santai aja. Itu dia. Itu masuk. Ini juga investor asing ya, mereka cek opportunity mana yang cukup menarik ya di sana mereka masuk ya. Tapi kalau seperti tadi disampaikan oleh Mbak Vira, data perekonomian domestik kita no ken gak kaleng-kaleng ya, gak ada hal itu dikhawatir teman-teman semua. So future view untuk ISG kita masih cukup menarik tuh ya. Oke.
Selanjutnya nih ada dari inbox nih. Oh nih, Nailah Nauzan. Oh ini kayaknya anaknya kembar 3 nih. Nailah Nauzan nih. Kalau Bris gimana nih Mbak nih? Saham Bris nih, BSI. Bris ya? Ya. Jadi kita kan tahu ya kemarin itu sempat ada case ya Mas ya untuk Bris ya. Jadi itu mau nggak mau sedikit mengurangi tingkat kepercayaan dari konsumernya ya kan. Jadi agak sedikit membuat goyang. Tapi kalau secara ini ya Mas ya, secara fundamental sih sekarang kita lihat aja nih. Bris ini kan merek dari semua bank syariah Indonesia ya kan. BRI Syariah di situ, Bank Mandiri Syariah di situ. Kemudian BNI, BRI sama Bank Mandiri Syariah juga di situ, semuanya jadi satu ya kan. Sekarang bayangin aja ya, itu kan tiga bank syariah terbesar dan sehat semua lah secara fundamental ya kan. Dan kalau kita lihat kalau secara fundamental pun kita lihat jumlah populasi haji itu kan tiap tahun kan tambah nambah nih ya. Terus kan dana talangan haji kan semuanya ngumpul di bank syariah ya kan. Jadi mau nggak mau sih, bukan mau nggak mau ya. Jadi secara otomatis itu yang pasti untuk untuk secara fundamentalnya, jadi nggak ada masalah untuk kinerja laporan keuangannya dari Bris ini, jadi gitu seperti itu. Jadi so far masih aman. Jadi kalau misalnya memang dia ada tingkat penurunan sih, itu memang memang ada koreksi wajar saja, tapi bukan karena wah ini berarti udah nggak bagus lagi ya. Jadi kalau saya sih percaya sih ini malah Bris sebenarnya saya sih percaya dia mungkin di akhir tahun bisa lari lagi ke 2000 sih bisa sih Mas Randi kayak gitu. Wow. Langsung ya. Ini aku kalau Mbak Fira udah wah, astaga. Nih sudah ya, itu ya kalau kata Mbak Fira ya, itu ya. Jadi ada potensi ke 2000 nih untuk Bris. Karena saya ingat terakhir saya live dengan Mbak Fira itu Bris itu masih di level 1300-an kalau aku nggak salah ya. Iya. Mbak Fira bilang ini boleh buy, range-nya saya lupa 1600 atau 1700 nih udah achieve nih. Kalau teman-teman udah swing nih udah cakep banget nih. Cakep. Ya? Memang kan masa dia mau naik turun dia pasti kan ya ada saatnya turun juga lah, pasti ada koreksi wajar juga seperti itu ya. Gitu. Jadi kalau mau masuk aja nggak masalah. Mungkin bisa masuk di inilah, bisa antri di harga 1.600 boleh atau di 1.610 boleh masuklah di situ. Oke. Gitu. Nah, itu ya untuk Bris ya. Santuy-santuy aja. Itu Mbak Nailah Nauzan ya. Semoga membantu. Selanjutnya, nah ini Mbak, nih ada pertanyaan galau dari Radio galau. Semoga orangnya tidak galau nih. Oh ya. BBTN kenapa nih turun sendiri di area banking second liner? Kenapa nih Mbak? Second liner ya, oke. Kalau secara volume sih naik ya. Mungkin kalau misalnya kita lihat turun sih dia cuma koreksi secara teknikal doang ya Mas ya, karena kalau misalnya kita volumenya tetap volumenya besar ya, bagus ya untuk volumenya, jadi sebenarnya nggak masalah, cuma memang dia pas lagi teknikal aja, kalau dikoreksi secara teknikal aja seperti itu. Jadi so far sih nggak ada masalah, jadi misalnya mau masuk pun nggak masalah, jadi mungkin kalau misalnya mau masuk bisa di ini, bisa di MA, sorry sebentar. Tadi close price-nya di ini ya. Close price-nya di harga 1270 tadi ya. Sempat high-nya di 1315. Mungkin kalau misalnya mau masuk bisa antri di 1200 lah. Tapi memang kalau misalnya dalam kondisi seperti ini kan jangan hold terlalu lama ya. Jadi better swing trade aja. Mungkin 2-3 hari atau 4 hari. Apalagi ini sampai untuk pekan nanti ya. Mungkin bisa dilepas aja kalau misalnya udah cuan-cuan 5%, 10% atau mungkin teman-teman ada ini secara disiplin. Oh, kalau misalnya udah cuan 5% udah aku cut aja, aku ini aja, aku jual aja kayak gitu. Terus cari saham yang lainnya kayak gitu. Jadi jangan lupa biar hit and run gitu lah ya langsung ya kan. Jadi kalau misalnya mau masuk, bolehlah masuk di 1270, sorry. Ya, di situ. 270 ya. Seperti itu. Baik, itu dia untuk BBTN ya. Kenapa turun sendiri? Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Tuh, berani beda itu baik ya, nggak masalah. Malah nggak apa-apa, malah kita bisa masuk ya, malah bisa entry kita kan kalau misalnya dia lagi turun. Betul. Kan. Gitu. Betul. Kemarin saya ada baca beritanya terkait yang NPL itu banyak yang dijualin ke pihak ketiga ya, jadi itu kan mengurangi
apa NPL atau apanya saya lupa. Nah, itu yang kredit macetnya. Ya, nah, bener ya kalau nggak salah Mbak ya. Nah, jadi ada sentimen positif juga nih ya teman-teman semua nih. Oke, selanjutnya ini waktu kita tinggal 10 menit lagi ya. 10 menit lagi. Dari Mas Adar nih. Kalau dengan Mbak Fira tuh 1 jam tuh kurang ya. 3 jam minimal. Kuliah nih. 3 jam ya. Iya, tapi hari ini agak meriang nih masternya nih. Iya nih. Oke, meriang aja ya sih. Sekali dibilang bertapa langsung naik hijau loh tadi loh. Bagaimana kalau Mbak Fira fokus loh ya? Sudah naik padahal ya pas terus saya udah bismillah naik. Kenapa 0,05 turun ya? Oke. Ini selanjutnya dari Mas Adar nih, Medco dengan Mitratel deh Mbak. MTEL ya? Medco dulu ya? Yaitu energi juga lagi main sih sekarang Mas, energi. Jadi konstruksi, konstruksi juga, untuk energi juga mulai lagi main nih. Kalau kita lihat volumenya juga lumayan banget ya, udah dapat mulai Jumat itu udah naik tuh volumenya. Dan kalau misalnya Mas Andi mau masuk, tadi kita close price-nya di harga, kita lihat penutupannya di harga 880 ya. Kalau misalnya mau masuk, mungkin kita bisa antri di sini lah, antri di harga 830. Kita bisa antri di sini, kayak gitu. Sorry, di 840, di lowest price-nya dia, di 840 kalau mau masuk. Ya? 840 kalau mau masuk di lowest price-nya dia. Ini kalau misalnya kita lihat, dia sudah ini ya, double bottom hampir ya. Itu mungkin dia mulai ada penekanan ya. Sebenarnya ini sudah mulai ada arah sedikit mau ada pembalikan, cuma masih belum terlalu kuat ya mungkin sepertinya. Kalau misalnya secara kalau kita tuh resistennya dia ada di ini, resisten pertamanya dia ada di harga 890 resisten pertamanya. Jadi kalau misalnya mau masuk sih better masuk di 847. Kalau misalnya ternyata memang dia nggak kuat, jadi kalau diambil di 840, 860 atau 870 sell aja kayak gitu. Jangan lupa stop loss ya teman-teman lu setiap trading saham karena kita nggak tahu juga sahamnya mau lari kemana. Jadi tanamkanlah disiplin di dalam benak sobat mos semua. Cia. Tanamkan disiplin. Oke, itu dia untuk Medco. Kalau Mitratel gimana? Mitratel ini volume kencang ya 3 hari ini ya. MTEL kita lihat untuk chartnya, iya. Wow, ya ini untuk volumenya bagus banget ya. Dapat 4 hari malah nih Mas di sini saya lihat 4 hari ini bagus banget untuk volumenya, dia sudah mulai rame ya. Apalagi dia kemarin sudah nyentuh lowest price-nya dia di harga 620. Jadi kalau kita lihat sih dia sudah mulai agak-agak mau reversal nih, mau balik nih ya. Jadi kalau misalnya di harga rendah gini bolehlah beli, tapi jangan ini ya, jangan semua puru langsung dikerahkan ya teman-teman. Mending belinya bertahap aja. Kalau misalnya mau masuk, kita lihat cost price-nya tadi di harga 635 ya. Kalau misalnya mau antri sih bisa antri di 600 lah. Sobat Mos semua bisa antri di 600 kayak gitu. Boleh lah untuk resistennya dia di 650 seperti 650 itu. 650 ya. Jadi kan kalau misalnya di 660 langsung dijual aja seperti itu Mas. Gitu. Ini sudah diskon banget soalnya harganya sudah mulai agak-agak inilah ya, sudah mulai agak-agak mau ada pembalikan sih ya. Kayak gitu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Fira. Itu ya Mas Adar tadi. Selanjutnya ini saya bahas yang mana yang cukup menarik ya. Ini beberapa pertanyaan tapi saya pilih yang menarik aja ya karena waktu kita udah terbatas. BRPT tadi udah dibahas ya dari awal. Arto, Bris sudah, Agro udah ya, Mas Dodi Mahathir ya. Jadi saya skip ya, mohon maaf ya. Oke, ini Mas Francisco Severius deh ini. Ini kayaknya saham-saham semen semua nih. SMGR, SMCB dengan SMBR nih, Mbak. Semen semua bener. Semen semua ya. Itu tadi saya bilang konstruksi sudah mulai agak main ya. Termasuk di dalamnya tuh ada persemenan duniawi itu ya Mas ya. Apa dulu nih? SM apa dulu? SMGR, SMCB, SMBR. Oke. Untuk SMGR, untuk semen Indonesia ini ya. Untuk semen Indonesia, itulah mungkin karena memang IKN sudah mulai agak-agak mau
jalankan lagi ya kan, yang kemarin sempat terhambat ya kan, mungkin karena tahun 2000 kan bakal ada pemilu habis ini ya, mungkin jadi oke ini udah mulai agak terlupakan kemarin proyek IKN-nya, nah ini sudah mulai menggeliat lagi, jadi oke udah saatnya 2024 nih, jadi langsung para tokoh kan langsung udah langsung pada mau dibangun nih, anggarannya semua lagi pada diberikan ya Mas ya, jadi mungkin untuk SMGR bolehlah jadikan watchlist ya. Jadi untuk konstruksi juga jadikan watchlist. Jadi kalau misalnya teman-teman mau main ya boleh, nggak masalah. Tapi itulah ini kan musiman ya Mas ya, jangan di hotel terlalu lama ya seperti itu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau masuk, ini kita lihat prospeknya dia di hari ini kita di 6.000 ya. Kalau misalnya mau masuk bolehlah antri-antri di 5.600 atau di 5.700. Boleh masuk di situ lah Mas. Kayak gitu. Mungkin bisa beli bertahap ya. Seperti itu, mungkin bisa beli dari harga 5.600 terus 5.700 seperti itu. Nah kalau misalnya kita untuk resistnya dia tuh terdekatnya di harga 6.100, kemudian untuk resist selanjutnya di 6.300 seperti itu. Itu untuk SMGR, jadi nggak masalah, manfaatkanlah momen yang ada. Jadi bolehlah masuk, tapi untuk secara swing trade aja, karena kalau kayak gini biasanya musiman, jadi nggak mungkin, bukan nggak mungkin ya, tapi biasanya dia nggak bertahan terlalu lama, seperti itu. Tapi ini disclaimer on ya teman-teman. Kemudian kalau kita dari SMCB, untuk SMCB ya Mas ya? Ya, SMCB. SMCB kemarin kalau kita lihat, volumenya bagus ya, beda sama cemen Indonesia ya. Rata ini untuk volumenya kita lihat, dan kemarin di 5 Mei itu highest price-nya dia sempat menyentuh di harga 1.590, tapi di tanggal 29 Mei dalam waktu sebulan tuh dia udah sempat highest price, tapi juga bisa langsung ke lowest price-nya di 1.195. Jadi volatilitasnya sangat tinggi sekali ya dia ya. Jadi untuk saham-saham dengan volatility seperti ini teman-teman harus hati-hati ya. Kalau posisinya dia sudah mulai terlalu naik tinggi, itu better kita cut loss dulu, karena itu sudah mulai ada tanda-tanda untuk reversal, untuk kembalikan arah seperti itu. Tapi kalau misalnya ini belum punya SMCB, itu better kalau misalnya mau beli, kita lihat cost price-nya dia hari ini di harga 1.220. Kalau mau antri mungkin bisa beli di sini di harga lowest price-nya di harga 1.200 ya, dekat-dekat situ. Nah, nanti kalau misalnya udah dapat sekitar 20%-an mungkin di 1.250 untuk resist pertamanya, kemudian resist keduanya di harga 1.270. Itu untuk resisten pertama sama resisten yang kedua dari SMCB, seperti itu. Oke. Terakhir berarti ini Mbak SMBR nih. SMBR ya, oke sebentar. SMBR kita lihat Batu Raja. Oke, kalau Batu Raja beda sama teman-temannya tadi ya. Teman-temannya tadi kan volumenya lumayan bagus ya, apalagi tadi yang SMCB ya. Kalau ini kita volumenya masih belum terlalu main ya, dan kalau kita lihat masih agak-agak sideways sedikit ya. Kalau si SMBR ini masih belum seperti SMCB ya. Dan kalau kita lihat kemarin dia sempat lowest price-nya dia tuh di harga 332 di tanggal 16 Maret. Dan kalau kita lihat closing price-nya dia hari ini tuh ada di 360, dan untuk highest-nya dia 364. Mungkin better kok untuk secara swiftly ya teman-teman bisa antri masuk di harga 340 atau 345 kalau mau masuk. Better tunggu di harga itu aja. Kayak gitu, atau mungkin agak kalau misalnya bisa agak ini lagi, mungkin bisa beli di harga 350. Untuk resisten terdekatnya untuk SMBR ini kita di 370. Untuk resisten pertamanya, untuk resisten keduanya kita di 385. Itu untuk SMBR seperti itu. Tapi kalau saya sih better SMCB tadi sih Mas, dari 3 semua itu. Oke. Baik, terima kasih Mbak Vira. Itu dia ya teman-teman ya, terkait dengan persemenan. Semoga membantu. Yep. Persemenan duniawi sudah mulai cukup menarik, sudah bisa teman-teman pantau lirik-lirik lah ya kalau kita bilang ya. Nah, selanjutnya ini berhubung waktu juga nih Mbak, penutup deh nih, kalau untuk teman-teman semua yang sudah hadir nih, kira-kira saham apa nih yang bisa dimasukkan ke dalam daftar watchlistan nih Mbak? Monggo. Watchlist ya. Sebenarnya kan tadi saya bilang ke Mas Randy ya, saya lebih melihat ini untuk watchlistnya itu ada properti, konstruksi, energi, dan otomotif. Tapi saya pilih 3 aja ya Mas ya, gitu.
nggak usah banyak-banyak. Jadi sebenarnya ini kenapa? Jadi ini secara ini aja sih, kenapa kok tiga sektor ini mulai agak-agak mulai main ya, karena itu ada pantulan. Sebenarnya hanya technical rebound aja, tapi untuk otomotif sih memang karena kita lihat nih kayaknya mobil tambah lama tambah banyak nih ya. Apalagi Mas Andi kemarin baru beli mobil juga ya kan? Saya lihat kayaknya Kenapa saya? Kenapa saya langsung kena pada jadi kayak bener katanya kan Indonesia katanya ini apa daya belinya berkurang Pak, tapi kita lihat lah ya kalau misalnya kita pilih mobil kayak tiap tahun tiap bulan tiap juga ya nambah terus ya kan seperti itu. Jadi kalau misalnya saya pilih 3 saham aja rekomendasi dari saya, disclaimer on ya teman-teman semua sobat MOS. Jadi saya pilih Semra. Oke, Semarkon itu teman-teman bisa masuk di 650, bisa masuk di 60, target price-nya itu di 740, itu untuk Semarkon. Kemudian stop loss-nya di harga 600, seperti itu. Kemudian saya pilih itu, saya bilang karena konstruksi lagi main ya. Kemudian untuk CTRA, Ciputra tuh juga lagi lumayan tuh, lagi lumayan tuh. Ciputra bisa entry di 1050 tuh, sobat Mas semua bisa entry di 1050. Untuk target price-nya di 1200 untuk CTRA. Ya. Kemudian untuk stop loss-nya jangan lupa stop loss ya setiap untuk pemilihan saham, stop loss-nya itu di 1000. Kemudian tadi yang karena Mas Andi baru beli mobil, saya pilih auto. Saya dong yang dibilang. Iya, beli auto. Saya pilih auto karena juga kita secara catnya kita bullish continuation ya untuk si auto ini. Mungkin sobat Bos bisa entry di 2300-an ya atau di 2310 bisa entry. Untuk target price-nya auto ini di 2620. Dan jangan lupa tuh stop loss-nya di 2200. Ya mungkin aku pesan juga ini Mas Randi, kan kita lihat kalau misalnya equity juga lagi agak-agak sideways, agak-agak masuk nggak, itu better teman-teman sih diversifikasi ya Mas ya, mungkin bisa separuh ke reksadana, bukan separuh lah, karena kita equity ya, mungkin bisa 30% yang bisa reksadana, atau mungkin bisa masuk ke SR, suku atau seperti apa gitu, karena kan seperti itu. Jadi teman-teman harus pintar-pintar untuk memilih investasi ya. Jadi misalnya nih equity-nya lagi pada nyantol nih, apalagi mungkin pada masuk yang di harga-harga kemarin, mungkin portofolionya agak-agak mengerikan ya mungkin ya teman-teman yang merasa sedih ya. Saya juga ada nyantol soalnya ya kan seperti itu. Jadi better kalau misalnya masih ada idle cash, atau mungkin teman-teman ada saham yang mungkin beberapa mau udahlah kayaknya ini nggak terlalu main nih, aku cut loss bagian aja lah. Mungkin bisa dibelikan untuk saham yang lagi running aja, atau mungkin bisa dibelikan untuk reksadana seperti itu. Jadi biar nggak diem gitu, biar sama-sama menguntungkan gitu Mas Randi ya kan. Jadi kalau misalnya reksadana kan kita juga bisa ini ya dapat, apalagi mungkin yang proteksi ya Mas ya, itu ada yang dapat dividen juga ya nggak salah ya kan, reksadana ya kan tiap ini. Jadi supaya teman-teman juga dapat cuan selain di equity juga seperti itu. Gitu Mas. Baik. Itu udah detail banget tadi, teman-teman udah dikasih tahu saham-saham bisa teman-teman masukkan ke dalam daftar watchlist, dan juga tadi silahkan lakukan diversifikasi. Ingat ya, itu penting banget ya bagi kita, diversifikasi melindungi nilai dari komposisi aset kita juga. Kalau misalnya ada satu aset yang berkembang, yang kurang berkembang gitu ya, masih bisa di cover dengan aset yang lain tuh. Jadi di pasar modal banyak, bukan cuma saham, teman-teman bisa pilih tadi ada reksadana pasar uang mungkin ya kalau untuk yang lebih low risk gitu ya, atau teman-teman bisa pengen dapat investasi yang bisa memberikan teman-teman pendapatan yang cukup stabil, itu teman-teman bisa pilih ke obligasi atau sukuk, khususnya yang diterbitkan oleh pemerintah gitu ya, yang cukup terjangkau untuk retail. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman sultan, itu cekin aja banyak BUMN. Tadi saya baca-baca juga tuh rilis pengen ngeluarin obligasi dan juga sukuk ya. Sekarang lagi ngetren juga tuh obligasi dengan sukuk hijau ya, green bonds. Nah, itu bisa jadi pilihan teman-teman juga tuh untuk pilihan investasi. Returnnya cukup menarik juga tuh. Jadi bisa dipilah-pilih aja ya sesuai dengan teman-teman semua. Oke, terakhir Mbak Fira nih, buat teman-teman yang mau buka rekening saham lewat Mandiri Sekuritas, ada promo apa aja nih? Caranya gimana? Monggo boleh saya kasih kesempatannya. Oke, buat sobat Mas atau teman-teman IDX, bilangnya apa teman-teman IDX ya? Kalau misalnya mau sobat IDX,
Jadi buat sobat IDX semua nih, kalau misalnya belum join ke Mandiri Sekuritas, bisa join di www.most.co.id, langsung klik daftar sekarang. Secara online aja, langsung jadi. Kalau misalnya teman-teman ada kesulitan, kalau misalnya untuk mau daftar, bisa DM saya, pasti saya balas. Nah, tuh deh ya. Jadi teman-teman gak usah khawatir. Oke. Thank you Mbak Fira buat insight-nya, selalu fun nih kalau dengan Mbak Firanya, dan kayaknya memang kurang nih Mbak, harusnya ditambahin ya. Iya, tambahin. Baru mungkin jam 4 juga, Mas tadi nunggu kan, ya masih nunggu, sebentar, kayaknya ini nunggu, kayak mau sebentar, nggak mulai tadi kan makanya. Oke, itu dia sekali lagi, thank you Mbak Fira, saya yakin bermanfaat banget buat teman-teman semua, dan sampai ketemu lagi di market review berikutnya. Thank you semua. See you next time. Bye bye. Thank you Mbak Fira. Terima kasih semuanya.